Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الخير ودلالة الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan yang kemarin kita berbicara tentang sunnah-sunnah dalam sholat, dan kemarin saya sudah menjelaskan tentang 3 hal yang berada dalam sholat, yaitu ada yang fardu atau disebut rukun, yang kedua ada yang disebut sunnah. Sunnah ini dibagi 2, satu sunnah ab'ad yang jumlahnya ada 7 kemarin, yaitu tasyahud awal, duduk untuk tasyahud awal, membaca sholawat atas Nabi, baca kunut, bersolawat atas Nabi dalam kunut, dan juga berdiri untuk kunut, dan terakhir yaitu membaca sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud atau tahiyat akhir. Dan yang terakhir yaitu sunnah hay'ah yang saya bilang yang tidak disebut fardu dan tidak disebut ab'ad, itu namanya hay'at, seperti mengangkat tangan. Dan kemarin udah saya jelaskan apa konsekuensinya. Jadi seandainya fardu ditinggalkan, ya berarti batal. Walaupun dalam beberapa keadaan tidak batal, misalnya langsung kembali dan seterusnya. Kalau sunnah ab'ad, sunnah yaitu seperti tasyahud tadi, tasyahud awal, tahiyat awal kalau ditinggalkan, disunnahkan sujud sahwi. Kemarin kita juga bahas itu. Tapi kalau sunnah hayat, yaitu misalkan angkat tangan, ketika ruku, ketika i'tidal atau bangun dari ruku, itu seperti itu tidak disunnahkan sujud sahwi. Hari ini kalau akan jelaskan, ini sebenarnya lanjut dari ini sebelum masuk tentang hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Di sini beliau menjelaskan ada beberapa yang ketika dilaksanakan kita disunnahkan sujud sahwi. Jadi kalau kemarin saya hanya berbicara tentang sunnah ab'ad, sekarang hari ini insyaallah saya akan bicara beberapa yang seandainya jenengan laksanakan maka jenengan juga sujud sahwi, bukan hanya sunnah ab'ad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin.
ila angkal faslun ay hadza faslun asbab sujudis sahwi arba'atun. Fasal ini akan menjelaskan tentang faktor-faktor atau sebab-sebab sujud sahwi disunnahkan. Kata beliau di sini arba'atun. Faktor tadi atau sebab tadi jumlahnya ada 4. Salah satu saja dilaksanakan maka disunnahkan sujud sahwi. Saya ulangi, sujud sahwi itu sujud yang di 2 kali sebelum jenengan salam, tapi setelah tahiyat innaka hamidum majid, lalu sujud 2 kali seperti biasa lalu salam, itu namanya sujud sahwi. Dan mayoritas atau nopo karena lupa, itu namanya sujud sahwi. Beda yang kemarin saya katakan sujud syukur, beda. Sujud syukur berarti karena dapat nikmat yang baru, bukan nikmat yang tiap hari terulang. Ada namanya sujud tilawah karena ada ayat sejadah, namanya sujud tilawah. Ini sujud sahwi. Kata beliau ada 4 penyebab sujud sahwi itu disunnahkan. Qala al-awwalu tarku ba'din min ab'adis shalah. Yang pertama meninggalkan salah satu ab'ad shalah. Yang saya jelaskan tadi yang jumlahnya 7, kemarin juga udah saya jelaskan. Yang salah satunya adalah kunut. Misalkan jenengan kali kula lupa tidak kunut. Maka kata beliau disunahkan sujud sahwi. Artinya seandainya jenengan misalkan pas rakaat terakhir tiba-tiba sujud sudah, jenengan ketika duduk untuk tahiyat akhir jenengan ingat bahwa jenengan belum baca kunut, selesaikan tahiyatnya baru sujud 2 kali, setelah itu salam. Jadi kewajib atau penyebab pertama kapan sujud sahwi disunnahkan? 1, ketika meninggalkan salah satu sunnah ab'ad, yang salah satunya adalah kunut. Kemarin saya sedikit mengungkap tentang kunut. Sekarang insya Allah agak sedikit saya jelaskan dan ntar biar dijadikan apa jenenge khusus ya. Jadi akan saya jelaskan mengenai apa pro kontra seputar kunut. Jadi ulama niku beda pendapat mengenai kunut. Saya jelaskan niki biar seandainya dengan suatu hari kok ada orang rame-rame gara-gara kunut bisa lihat di YouTube ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun niki mungkin terlalu kedukuran atau keduren bagi jenengan, saya perjelaskan ke jenengan semuanya bahwa fikih niku bukan akidah Bapak Ibu ya. Fikih itu bukan akidah. Fikih itu bisa berbeda, kalau akidah tidak boleh berbeda. Kalau akidah yang benar itu hanya satu, tapi kalau fikih semuanya benar. Tergantung nopo jenengan ikut imam siapa. Dalam masalah kunut ulama juga beda pendapat. Kata ulama, lek berbeda pendapat berarti itu akidah. Jadi karakter dari fikih itu adalah berbeda. Jarang masalah fikih niku ulama sepakat, jarang. Terus rata-rata hampir 100% masalah fikih itu berbeda. Jadi kalau berbeda ya biasa fikih. Yang salah itu yang tidak bisa menghargai perbedaan. Yang kemarin udah saya katakan ke jenengan bahwa sekitar sebulan yang lalu rame seorang imam digeruduk oleh makmumnya hanya gara-gara ketika sholat subuh qiyam bae kunut. Jadi misalkan siapa gitu jadi imam, misalkan saya atau siapa yang jadi imam, misalkan namanya Amir, di belakang itu banyak karena imamnya baca kunut ketika subuh itu dihajar Bapak Ibu. Dan itu bukan hayalan, itu di Indonesia terjadi. Dan itu sampai dibawa ke polisi di Indonesia sekitar sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Jenengan mungkin bisa dicek di YouTube, saya nggak tahu, saya pernah lihat di TV itu. Hanya gara-gara baca kunut, doa kunut dihajar. Saya bilang tadi fikih itu karakternya, sifatnya berbeda. Jadi kalau nggak berbeda itu namanya bukan fikih. Karena hampir 100% masalah fikih
Itu semuanya ulama berbeda, termasuk kunut. Berbeda itu biasa, berbeda itu adalah warna, sesuatu keindahan. Yang salah itu yang anti perbedaan. Pun, terus masalah kunut ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kunut itu tidak disunnahkan sama sekali. Ada yang mengatakan sunnah kalau ada bencana atau kejadian besar. Misalkan nopo kayak di Palestina, misalkan tiba-tiba waliyatubillah kayak dulu Palestina diserang dan seterusnya, atau daerah mana di Myanmar orang muslim dizalimi misalkan, jenengan doa kunut itu diperbolehkan. Ini pendapat yang kedua. Jadi yang pertama mengatakan kunut udah dihapus, sekarang udah gak sunnah lagi. Yang kedua mengatakan seluruh kunut itu hukumnya tidak boleh atau tidak dianjurkan, kecuali kunut ketika turun bencana atau kejadian besar. Mendoakan misalkan orang diserang oleh oleh musuhnya, orang muslim diserang oleh musuhnya, jenengan doakan musuhnya mudah-mudahan misalkan dikalahkan oleh Allah, itu boleh. Atau ada orang terkepung sehingga dia tidak bisa melawan, jenengan doakan kebaikan untuk orang yang terkepung, itu namanya kunut nazilah. Kunut nazilah. Di pendapat yang kedua mengatakan kunut itu boleh kalau saat ada sesuatu yang besar perlu didoakan. Berarti bahasanya nopo kondisional. Yang nomor 3 ini yang diikuti oleh ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk NU Nahdlatul Ulama, mengatakan bahwa kunut di sholat subuh itu sepanjang masa disunahkan sejak zaman Rasul. Yang pertama mengatakan tidak sunnah sama sekali, sudah dihapus. Yang kedua sunnah kalau ada nazilah, kalau ada kejadian besar. Yang ketiga sunnah sepanjang masa pada waktu sholat subuh. Itu pendapat ulama Bapak Ibu, dan itu harus dihargai. Yang gak bisa menghargai ini berarti gak paham fikih, siapapun orangnya, gak paham syariat secara benar. Yang mengatakan bahwa ini sunnah, jadi ulama kita kayak NU, jenengan ke depan kalau ada orang-orang kami kunut, lihat di YouTube nih, jenengan share nih, nggak apa-apa. Pendapat pertama yang diikuti oleh NU dan kebanyakan ulama, bukan hanya NU, kebanyakan ulama di Timur Tengah, di Yaman, di Mesir mengikuti pendapat ini. Diikuti pendapat ini diikuti oleh madhab Syafi'i. Seluruh pengikut madhab Syafi'i, dan juga diikuti oleh pengikut madhab Maliki, berarti 2 madhab besar. Mengatakan kunut itu sunnah, dalilnya 1, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Sayyidina Anas salah satu sahabat yang paling panjang umurnya. Sayyidina Anas yang merupakan hadiah ke Rasulullah dari ibunya, menjadi khadim pembantu Rasulullah. Beliau kurang lebih 10 tahun sebagai khadimnya Rasulullah dan tidak pernah satu hari atau satu kali pun dimarahi dan ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah jarang negur. Dan memang Sayyidina Anas juga orang baik. Sayyidina Anas ini meriwayatkan, jadi Sayyidina Anas ini 10 tahun Bapak Ibu bersama Rasulullah. Kenapa saya ceritakan? Biar jenengan tahu bahwa Sayyidina Anas itu bukan orang biasa. Beliau meriwayatkan hadis kata-kata. Beliau meriwayatkan qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Hadis ini diriwayatkan di Musnad Imam Ahmad, di kitab diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan banyak ulama yang lain. Arti dari hadis ini mengatakan, Sayyidina Anas mengatakan, hadis ini kata ulama ada yang mengatakan sahih seperti Imam Nawawi misalkan, kata beliau banyak hufad atau ulama hafid yang standar keilmuannya luar biasa mengatakan bahwa ini sahih, termasuk Imam Nawawi. Hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidup itu baca kunut sampai beliau meninggal di salat fajar, yaitu salat subuh. Kana Rasulullah ada yaknutu membaca kunut fi salatil fajri, di salat subuh, hatta
hatta faraqad dunya, sampai meninggalkan dunia, sampai meninggal. Ini dijadikan dalil oleh ulama madhab Maliki sama madhab Syafi'i yang menyatakan bahwa kunut itu berarti sepanjang masa sampai hari kiamat, hukumnya sunnah karena dalil ini. Jangan gak usah khawatir yang kunut, ya kunut saja. Ini dalil yang disajikan oleh ulama. Bahkan kata ulama bukan hanya ini, ada juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu berarti sepupu dengan Rasulullah, putra dari Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas itu pamannya Rasulullah, Abdullah itu sepupunya. Saya ceritakan lagi biar jenengan tahu bahwa Abdullah bin Abbas itu bukan orang biasa. Bahkan beliau dijuluki tarjumanul Quran, juru bicara Al-Quran. Saking nopo lek nafsiri Al-Quran itu saking pintar. Jadi yang merawi periwayat yang pertama itu bukan orang biasa tadi, Sayyidina Anas. Yang meriwayatkan hadis yang kedua mengatakan Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas mengatakan, allamana ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam du'aan nad'u bihi fi salatis subhi fil kunuti min salatis subhi Allahumma hdina fi man hadait. Hadis ini mengatakan Abdullah bin Abbas kata, saya pernah diajari Rasulullah. Diajari apa? Diajari doa untuk dibaca di waktu kunut. Waktu kunut untuk dibaca pada waktu sholat subuh. Pada waktu sholat subuh. Doanya apa Sayyidina Abdullah? Kata beliau doanya seperti yang kita pahami itu. Allahumma hdina fi man hadait. Hadis niki juga sahih atau hasan. Dari dua dalil ini ulama mengatakan bahwa kunut itu disunnahkan sepanjang masa. Yang menolak kunut berarti menolak pendapat yang diriwayatkan atau hadis tadi yang diriwayatkan itu. Namun sekali lagi bukan berarti jenengan berhak mengatakan sesat yang tidak kunut. Salah. Ada orang nggak kunut jenengan bilang, oh ini sesat, oh yuk langsung tinggalkan, ayo jotosi, jangan gitu. Saya bilang tadi, yang tidak anti perbedaan itu yang benar, karena perbedaan itu keindahan. Yang anti perbedaan itu yang salah. Jadi kalau jenengan menyalahkan orang yang tidak kunut, itu jenengan salah juga. Yang tidak kunut menyalahkan yang kunut, itu salah. Jadi dalil yang pertama udah saya katakan tadi, riwayat dari Sayyidina Anas, yang kedua dari Abdullah bin Abbas. Yang nomor 3 ini penafsiran ulama mufassirin. Buahnya ulama mufassirin menafsiri sebuah ayat. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Di ayat ini, ayat Al-Qur'an. Kalau tadi hadis, sekarang kita ke ayat. Hafidhu, jagalah 'alas sholawati. Salat. Jadi jagalah atas salat-salat, berarti salat 5 waktu niku. Wassolatil wusta. Kata ulama apa salat wusta? Salat itu artinya salat, wusta itu tengah. Apa maksudnya? Kata ulama salat fajar, yaitu salat subuh. Jadi jagalah salat-salat tersebut dan juga jagalah salat subuh. Wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu, dan berdirilah kalian semua lillahi pada Allah qanitina. Sebagian ulama mufassirin menafsiri seraya membaca kunut atau nopo membaca kunut. Jadi di ayat ini sebagian ulama ahli tafsir mengatakan ayat ini menyebutkan bahwa kita wajib sholat, dan disebutkan secara khusus sholat wusta, yaitu diwajibkan sholat subuh, dan juga dianjurkan membaca kunut. Udah 3 dalilnya niku. Jadi kalau ada orang sekali lagi macam-macam gini-gini lahirihi bahas tentang kunut, dan itu nggak ada habisnya Bapak Ibu. Sampai detik ini orang nggak selesai. Kita sibuk dengan diri kita sendiri karena sama-sama orang muslim saling mencaci dan seterusnya. Ya Allah. Itu pendapat yang pertama yang mengatakan, yang diikuti oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga diikuti oleh Nahdlatul Ulama NU dan diikuti oleh mazhab Maliki dan Syafi'i, mengatakan bahwa kunut disunnahkan sepanjang masa, bukan bid'ah, sunnah. Bahkan kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, bukan hanya sunnah tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, pahalanya besar. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sunnah. Dulu sempat sunnah,
di awal-awal sempat dilaksanakan oleh Rasulullah maksudnya, sekarang sudah tidak sunnah lagi. Disunnahkan kalau ada kejadian besar, disebut kunut nazilah. Waktu sholat subuh ente baca kunut, itu hukumnya tidak sunnah kata madhab yang kedua ini. Ini diikuti rata-rata oleh madhab Hanabilah atau sebagian madhab pendukung madhab Hanafi. Apa dalilnya? Ada dalilnya juga Bapak Ibu. Mereka berdalil, yaitu dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Ashja'i. Abi Malik niki pernah berkata ke bapaknya, sekali lagi saya perdetail biar jenengan kelak kalau ada bapak bisa lihat di YouTube, biar nggak sembarang bahwa semua ulama itu punya dalil gitu. Jangan sembarangan menyerahkan orang lain. Jadi Abi Malik Al-Ashja'i ini mengatakan, qultu li abi, saya pernah curhat, tanya ke bapak saya. Qultu li abi, ya abi atau ya abati, wahai bapakku, innaka shalaita khalfar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu bahwa jenengan hidup di masa Rasulullah dan pernah sholat di belakang Rasulullah. Iya, kata bapaknya, iya. Khalfar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar, dan jenengan pernah jadi makmumnya Abu Bakar, khalifah kedua. Wa Umar, dan juga jenengan pernah sholat di belakangnya Sayyidina Umar. Wa Utsman, dan juga Sayyidina Utsman, khalifah ketiga. Wa Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jenengan pernah sholat di belakang Rasulullah. Jenengan pernah sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Berarti 4 khulafa, 4 khalifah. Kata bapaknya, iya. Iya, saya pernah sholat di belakang beliau. Hal kanu yaknutun, apa mereka semuanya kunut? Nah, ini yang dijadikan dalil oleh madhab yang kedua yang mengatakan bahwa kunut itu tidak wajib lagi. Hal kanu yaknutun, apa Rasulullah dengan khulafa yang 4 itu membaca kunut? Kata beliau, ay bunayya muhdats. Bapaknya mengatakan bahwa kunut ini, kata beliau, ini muhdats, sesuatu yang baru. Artinya sudah tidak lagi dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di hadis itu disebutkan, kata beliau, bahwa jenengan pernah sholat nahwan min khamsina sana, min khamsi sanawatin. Jenengan sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali itu 5 tahun di belakangnya. Berarti jenengan tahu persis bahwa Rasulullah baca kunut apa enggak sama sahabatnya. Bapaknya menjawab, bunayya muhdats. Muhdats itu berarti baru. Berarti beliau berpendapat, beliau, okay? Kata beliau, kunut ini berarti sudah tidak dibaca lagi oleh Rasulullah. Dulu pernah Rasulullah itu. Makanya di hadis yang berikutnya yang dijadikan dalil itu juga diriwayat dari Imam Anas. Beliau mengatakan, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaknutu syahran. Rasulullah dulu pernah kunut tapi cuma 1 bulan. Dalil yang kedua nih, mazhab yang kedua mengatakan bahwa kunut dulu memang iya sunnah, sekarang sudah tidak. Karena tadi kata Abi Malik Al-Ashja'i yang bertanya ke bapaknya, beliau sholat di belakang Rasulullah, sahabat 4, Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, katanya beliau niku napa? Ternyata tidak baca nopo, tidak baca kunut. Oh, berarti akhirnya ulama di mazhab yang kedua mengatakan berarti kunut itu tidak sunnah lagi. Sunnahnya kapan? Sunnahnya ketika turun tadi hal yang besar, nazilah. Makanya disebut kunut nazilah. Saya bilang tadi ada orang muslim dikeroyok, dizalimi, jenengan doa Allahumma ansur muslimin di sunat, di kunut itu. Allahumma ansur muslimin ala a'da'ahum ala a'da'ihim. Ya Allah, tolonglah orang muslim atas musuh-musuh mereka, itu kunut nazilah. Dan seterusnya. Kata beliau, kalau bukan kunut nazilah, maka kunut itu tidak disunahkan lagi. Ini pendapat yang kedua. Ini dalilnya menurut yang pendapat yang kedua ini juga kuat, kata yang pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwa kunut itu sama sekali tidak sunnah. Bahkan ketika ada nazilah, ada kejadian besar kayak apapun tidak dikunutkan lagi, udah dihapus. Dalilnya apa? Tadi riwayat dari Sayyidina Anas diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, beliau mengatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaknutu syahran.
Rasulullah memang pernah kunut tapi hanya 1 bulan, tsumma tarakahu. Lalu Rasulullah meninggalkannya. Berarti Bapak Ibu, ulama itu beda pendapat. Dan itu biasa. Jenengan tahu, ulama ada yang mengatakan bahwa perempuan, istri misalkan disentuh oleh suaminya, itu ada yang mengatakan niku nopo enggak batal. Mazhab Syafi'i mengatakan batal. Ada yang mengatakan yang batal itu yang menyentuh, bukan yang disentuh. Terus kita mau menyatakan yang selain Syafi'i salah semua? Kan enggak gitu. Jenengan dari dulu tiap tahun juga jenengan mengatakan, saya mengatakan kemarin pernah saya jelaskan bahwa ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yah, lihat langsung dengan mata telanjang. Apakah kita menyatakan bahwa Muhammadiyah itu salah? Kan boten. Dari dulu rukun-rukun aja ini sama Muhammadiyah. Maksud saya, fikih itu biasa beda pendapat. Bahkan kalau tidak berbeda itu bahkan bisa nggak disebut fikih. Yang nggak boleh berbeda itu adalah akidah. Itu nggak boleh berbeda. Allah itu berbentuk apa enggak? Ada yang mengatakan misalkan Allah berbentuk, ada yang mengatakan tidak. Ya udah, yang benar yang tidak berbentuk, karena laisa kamitslihi syai'un. Enggak ada yang sama dengan Allah. Hanya satu yang benar, itu kalau akidah. Tapi kalau fikih itu nopo? Beda pendapat ulama. Beda pendapat ulama. Salat duha berapa rakaat? Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 12. Saya jenengan ikut yang mana? Enggak usah saling menyalahkan. Saya bilang tadi, yang benar itu yang berbeda, yang salah itu yang anti perbedaan. Karena mereka enggak paham syariat Islam dengan baik. Sekali lagi, kalau ada rame-rame tentang kunut, silakan jenengan lihat, share dan seterusnya. Karena ini nopo fikih. Kata ulama, ikhtilafu ummati rahmah, atau itu hadis apa kalamnya Rasulullah, perbedaan pendapat antara umatku itu adalah rahmat. Jenengan kalau ikut mazhab Syafi'i mengenai menyentuh perempuan, saya bilang dulu jenengan nggak akan bisa tawaf Bapak Ibu. Kalau jenengan tawaf, lanang wedok itu kan kumpul. Coba jenengan ikut mazhab Syafi'i, baru satu putaran belum selesai jenengan udah nyentuh, keluar lagi wudu lagi, datang nggak sehari-hari jenengan. Untungnya ada mazhab yang lain, kata ulama boleh pindah mazhab tapi kalau dibutuhkan. Lalu jenengan kalau ikut mazhab Syafi'i nggak mari-mari jenengan tawafnya nggak sah. Tapi apakah mazhab Maliki menyalahkan Syafi'i? Tidak. Ada ulama yang mengatakan kalau jenengan basuh kepala seluruh rambut. Imam Syafi'i enggak, pokoknya rambut walaupun 1 helai. Jenengan mau menyalahkan Imam Syafi'i, jenengan mau menyalahkan mazhab Maliki, enggak gitu. Perbedaan itu indah Bapak Ibu. Mazhab itu seandainya satu, berat kita hidup itu. Untungnya mazhab itu ada 4 yang kita boleh ikuti. Jadi saya perpanjang itu karena itu sering memicu perbedaan atau bahkan kadang tengkar sampai detik ini Bapak Ibu. Bahkan saya bilang tadi sebulan atau 2 bulan kemarin ada imam yang bahkan dihajar rame-rame gara-gara membaca kunut. Ya Allah, segitunya. Kalau Rasulullah hidup di zamannya kita, mungkin rela umatnya digitukan? Gak mungkin. Jadi yang pertama disunahkan sujud sahwi itu kalau meninggalkan salah satu ab'adis sholah, yang salah satu dari ab'adis sholah adalah membaca kunut. Kok lupa kunut, maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, fi'lu ma atsani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtiluhu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Kata beliau, yang kedua, idza fa'alahu nasiyan, disunahkan sujud sahwi kalau mengerjakan sesuatu seandainya disengaja batal sholatnya, tapi kalau lupa enggak apa-apa. Kayak apa? Makan sedikit atau ngomong sedikit, itu jenengan kalau sengaja batal sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja ngomong sedikit nggih, atau makan sedikit, misalnya ngeten, jenengan lupa nggih, kalau jenengan, jadi satu syaratnya harus lupa, yang kedua makannya itu sedikit. Kalau banyak walaupun lupa batal. Jadi makannya sedikit, misalkan nasi seperti ini, dikit banget. Jenengan di sini, jenengan kebiasaan kalau di luar sholat biasanya bersih-bersih gigi. Pas sholat jenengan ingat
ternyata kayak seolah-olah jenengan di luar sholat. Jadi jenengan bersihkan dengan lidahnya, tiba-tiba nopo jenengan makan sedikit. Jenengan makan itu, tiba-tiba ya Allah saya sholat. Kata ulama, ini kalau jenengan sengaja batal sholatnya. Tapi kalau jenengan lupa tidak batal, tapi disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Jadi kalau kayak gitu, atau ngomong yang sedikit. Ngomong sedikit itu kayak apa Ustadz? Ngomong sedikit itu yaitu nopo kurang dari 2 huruf atau kurang dari 2 kalimat. Ulama beda pendapat itu. Jadi misalkan jenengan ngomong misalkan ngeten. Apa misalkan? Lah, misalkan ngeten, lupa jenengan. Lah, jadi ada orang jatuh misalkan di depan muka jenengan. Jenengan kerasannya enggak lagi sholat, akhirnya jenengan kebiasaan ngomong lek ono sesuatu ngomongnya lah ngoten. Pas sholat jenengan Allahu Akbar tiba-tiba ada orang jatuh. Lah, jenengan ingat bahwa jenengan lagi sholat. Itu kalau sengaja batal, tapi kalau lupa karena sedikit cuma lah gitu, ntar kita bahas di hal-hal yang membatalkan sholat panjang insyaallah. Itu kata ulama kalau dikit dan jenengan lupa, jenengan tidak batal sholat. Syaratnya satu harus sedikit, yang kedua lupa, tidak batal tapi disunnahkan sujud sahwi. Yang ketiga ats-tsalitsu naqlu ruknin qauliyyin ila ghairi mahallihi, memindah rukun yang diucapkan pada selain tempatnya. Jadi misalkan ngeten, misalkan Mbak Rukian pas sholat, saya pernah dulu niku memindah rukun qauli, rukun ucapan pada selain tempatnya. Fatihah niku tempatnya kapan? Saat berdiri kan nggih? Jenengan pas waktu ruku, saya pernah dulu 3 atau 4 kali. Tapi sekarang enggak pernah, alhamdulillah. Ketika ruku, tiba-tiba saya seolah-olah lagi berdiri. Jadi pas waktu ruku bukan subhana rabbil azimi wa bihamdihi, tapi baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal ruku. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika imam bangun baru ingat. Loh, kok baca nopo? Baca Al-Fatihah. Itu namanya memindah rukun yang ucapan, berupa ucapan. Kata ulama, kalau jenengan sampai memindah rukun ucapan seperti Al-Fatihah pada selain tempatnya, seperti baca Al-Fatihah pada saat tahiyat. Ini yang paling sering karena tahiyat kan lama nunggunya. Jenengan lupa nggak baca tahiyat malah baca Al-Fatihah, maka jenengan disunnahkan sujud sahwi. Sujud sahwi. Qala ar-rabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimaliz ziyadah. Menambahkan rukun fi'li, rukun yang berupa pekerjaan, padahal ada kemungkinan lebih. Jadi misalkan ngeten, Pak Rukian sholat. Sekarang sholat duhur, udah 4 rakaat. Pada rakaat terakhir tiba-tiba sebelum tahiyat Pak Rukian ragu. Aku iki telu apa papat ya? Saya ini sholat 4 apa 3? Lek nambah ini ada kemungkinan, lek saya berdiri lagi ada kemungkinan lebih, yaitu 5 rakaat. Lek gak nambah, jangan-jangan kurang, maka jenengan berdiri. Berdiri, karena kalau 3 apa 4 berarti 3. 2 apa 3, misalkan maghrib 2 apa 3 berarti 2. Jenengan nambah, jadi misalkan udah 3 rakaat tapi pas akhir lupa, saya 3 apa 2 rakaat ya, maka jenengan nambah. Ketika jenengan menambah rukun seperti itu berarti 1 rakaat misalkan, namun ada kemungkinan itu lebih, maka jenengan di akhir karena jenengan nambah tadi sambil mamang, sambil ragu, maka jenengan disunahkan sujud sahwi. Jadi misalkan gini, rakaat ketiga jenengan Allahu Akbar lalu duduk untuk tasyahud. Pas jenengan ketika mau baca tasyahud akhir, jenengan tiba-tiba ragu, saya ini 2 apa 3. Lalu jenengan berdiri. Berarti 2. Kata Ustaz Nurholis kalau ragu 3 apa 2 berarti 2. Kalau ragu 4 apa 3 berarti 3. Ambil yang sedikit. Jenengan berdiri. Nah, tapi setelah itu jenengan disunahkan apa? Sujud sahwi, sujud karena lupa. Berarti jenengan lagi diganggu sama syaitan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sholat jenengan tiba-tiba lupa hitungannya, lupa baca ini, itu berarti jenengan lagi diganggu sama syaitan. Makanya sholat niku napa? Kalau bisa fokus, tapi fokus pun kadang diganggu sama syaitan. Jadi kesunahan sujud sahwi, satu karena meninggalkan sebagian sunnah abad, yang kedua
karena mengerjakan sesuatu yang seandainya sengaja batal, tapi kalau lupa dan sedikit tidak batal, seperti ngomong atau makan tapi sedikit, maka kalau dilaksanakan lupa dan sedikit maka disunahkan sujud sahwi. Yang kedua, yang ketiga, memindah rukun yang ucapan berupa ucapan seperti Al-Fatihah dibaca ketika ruku, disunahkan sujud sahwi. Yang keempat adalah misalkan mengerjakan rukun fi'li sebuah pekerjaan tapi ada kemungkinan lebih, seperti menambah atau ketika lupa ini 3 apa 4, maka jenengan katakan berarti 3. Setelah itu jenengan nambah 1 rakaat, tapi setelah itu disunahkan sujud sahwi. Allah ta'ala bisawab. Oke, yang kemarin saya katakan kita akan menjelaskan mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan salat. Berarti minggu depan insyaallah. Ada yang ditanyakan? Apa cukup? Telepon, Pak. Waktu jadi makmum, gitu. Oke. Jadi Pak Rukian, bertanya, Ustadz, saya pernah ngalami sholat karena imamnya suaranya enak, akhirnya saya lupa baca Al-Fatihah, gitu nggih? Ragu-ragu, udah baca apa belum? Berarti belum, nggih. Udah baca Fatihah apa belum? Yang ditanyakan Ustadz, kalau ada orang kayak gitu, saking menikmati suara imam, terus ragu-ragu, udah baca apa belum? Apa yang harus saya laksanakan? Harus nambah rakaat apa gimana? Kalau jenengan ini dijelaskan oleh ulama, kalau ada kitab, salah satu kitabnya misalkan Ar-Risalah Al-Wadhihah karya ulama Hadramut. Kalau jenengan ragu baca Al-Fatihah, misalnya kayak tadi karena menikmati suaranya imam, kata beliau, maka jenengan berarti belum baca Al-Fatihah. Kalau belum baca Al-Fatihah, kata ulama, kok kayak gitu jenengan? Kata ulama, jenengan diwajibkan baca Al-Fatihah sampai selesai. Bahkan jenengan boleh ketinggalan sampai 3 rukun. Dengan syarat jenengan makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu yang sudah dari awal, ntar dijelaskan di bab jamaah. Yaitu makmum yang dari awal nemuni imam. Makmum yang kira-kira seandainya bersama imam itu cukup baca Al-Fatihah. Itu namanya muwafiq. Kalau jenengan makmum muwafiq, tadi kayak jenengan dari awal sama imam, berarti makmum muwafiq. Terus ragu, saya baca Al-Fatihah apa enggak sih? Tadi terlalu menikmati saya. Maka jenengan belum baca berarti. Jenengan diwajibkan menyelesaikan bacaan Al-Fatihah, bahkan boleh ketinggalan sampai 3 rukun. Paham nggih? Berarti jenengan imamnya ruku, jenengan masih baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya i'tidal, jenengan masih baca Al-Fatihah. Nggih. Imamnya mau sujud, jenengan selesai, berarti sah. Jenengan ikut tetap ruku, i'tidal, baru terus. Jadi ngejar imam berarti. Itu ntar akan saya perdetail karena ini sering terjadi. Jadi pertanyaan saya ulang, Pak, kalau saya lupa atau ragu, sudah baca apa belum? Apa yang harus saya laksanakan? Jenengan harus tadi berarti kalau baca apa belum? Berarti belum. 3 apa 4? Berarti 3. Berarti belum juga, berarti belum 4 gitu. Baca, bahkan kalau makmum muwafiq, makmum yang dari awal sama imam, itu diperbolehkan tertinggal sampai 3 rukun. Diperbolehkan. Itu insya Allah akan saya bahas panjang lebar ntar pada babnya. Makasih. Cekap nggih? Cukup? Ibu-ibu? Cekap nggih? Oke. Allah ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.